tidak sedekat itu loh, jadi tidak tahu rumahnya tuh di mana. Makanya pada saat kemarin kakaknya Vina bilang Brinda pernah main beberapa kali ke rumah. Coba deh Mbak ingat-ingat lagi. Apa benar saya pernah main ke rumah? Mbak ini jangan banyak bohong juga. Tiga orang ini, tapi karena banyak. Kalau Anda mau benar-benar mencarinya, ya, kalau Anda benar-benar nggak fokus, Anda harus fokus dengan kakak kandungnya Vina. Ketika pada waktu itu, ya, katanya ada orang melaporkan, memberitahu ke keluarga Vina, kata kakak kandung Vina ya, bahwa Vina itu ada kecelakaan. Nah, disitulah kata kakaknya Vina. Padahal orang yang menyampaikan berita itu kepada keluarganya Vina itu adalah seorang pelaku. Artinya Put, kakak kandung Vina tahu dong ciri-ciri pelakunya dan namanya. Ya nggak mungkin dia kaparak atau rabun senja kala itu. Sampai sekarang aja dia sehat walafiat kok. Ya kenapa Anda yang bilang terpecah? Otaknya itu loh terbelah dua. Anda itu bener. Ya kenapa? Katanya bela yang namanya Vina, tapi Anda ya salah satu yang namanya pelapor itu adalah seorang pelaku katanya yang memberikan kabar. Kakak kandung Vina Cirebon menghilang, kecurigaan Jenderal Listio Sigit dan ex-Kabareskrim terbukti. Sosok kakak kandung Vina dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, kini menjadi sorotan. Kakak kandung Vina pun kini dipertanyakan publik. Pasalnya, dirinya merupakan sosok pertama kali yang melaporkan 11 tersangka di tahun 2016 lalu. Warga desa yang berada di dekat rumah Vina pun tak mengetahui keberadaan kakak kandung Vina tersebut. Ibu dari Vina mengaku anak tertuanya sudah tak tinggal lagi di rumahnya. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purn Susno Duaji sempat menaruh kecurigaan kuat kepada sosok kakak kandung Vina tersebut. Mantan Jenderal Bintang 3 di kepolisian itu rupanya memiliki alasan yang kuat menaruh curiga pada kakak kandung Vina Cirebon. Susno Duaji menegaskan, dirinya bukan menuduh. Namun, berdasarkan analisa yang dilakukannya, Karena tidak sedekat itu loh, jadi tidak tahu rumahnya tuh di mana. Makanya pada saat kemarin kakaknya Vina bilang Brinda pernah main beberapa kali ke rumah. Coba deh Mbak ingat-ingat lagi. Apa benar saya pernah main ke rumah? Mbak ini jangan banyak bohong juga. Nah guys, kakak dari almarhumah Vina Cirebon ini menyebut kalau Linda ini sudah beberapa kali bermain ke rumahnya. Sontak pernyataan tersebut dibantah keras oleh Linda, di mana kalau menurut Linda dirinya ini tidak pernah sama sekali main ke rumah dari almarhumah Vina Cirebon ini. Coba ingat-ingat kembali, dan juga Linda ini mengingatkan kalau kakak Vina ini jangan berbohong. Ya kalau menurut saya ini kita nggak tahu bohong atau gimana, tetapi kalau menurut saya pribadi ini mungkin kakaknya Vina ini sudah lupa dengan wajah yang aslinya dari Linda ini. Malum, waktu sesudah kejadian pada tahun 2016 kemarin kan banyak tuh teman-teman Vina berdatangan, ya mungkin saja sudah lupa. Nah kalau menurut kalian, apakah memang sudah lupa kakaknya dari Vina ini dengan wajah asli dari Linda ini, atau memang justru ada kebohongan? Silakan tulis di kolom komentar ya. Isi chat pelaku pembunuh Vina dan Eki bikin Marliana tak habis pikir. Akui dapat cerita dari Rudiana. Isi chat para pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 membuat Marliana, kakak kandung almarhum Vina Cirebon, tak habis pikir. Sebab, isi chat tersebut masih misteri setelah kasus Vina Cirebon ini 8 tahun berlalu. Ditambah pula soal CCTV yang juga membuat Marliana bertanya-tanya. Sebab, kata Marliana, hal ini disebutkan dalam persidangan kasus Vina Cirebon 2017 silam. Bahkan Marliana juga mendapatkan penjelasan langsung dari ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Hal ini diungkapkan oleh kakak kandung Vina, Marliana, Kamis, 11 Juli 2024. Sidang yang saat itu digelar tertutup sempat membuat keluarga Vina tak mengetahui isi penuh jalannya sidang. Namun ia sempat mendengar bahwa CCTV disebut-sebut dalam persidangan tersebut.
Hal itu yang membuat ia merasa janggal dalam penanganan kasus tersebut. Kalau CCTV memang dari awal belum ditunjukkannya, cuma memang disebutkan barang bukti CCTV tapi tidak pernah diperlihatkan isinya, ujar Marliana, Kamis, 11 Juli 2024. Marliana juga menyoroti peran Rudiana, ayah Eki, yang tidak pernah memberikan informasi terkait rekaman CCTV tersebut. Menurutnya, Rudiana hanya menceritakan kronologi kejadian berdasarkan informasi dari teman-temannya. Pak Rudiana juga gak pernah cerita soal CCTV. Beliau cuma cerita terkait kronologi saja, seperti mereka digiring sama 4 motor yang saya tahu cerita dari Rudiana dan teman-temannya, ucapnya. Menurut Marliana, berdasarkan cerita yang didengarnya dari Rudiana dan teman-temannya, Vina dan Eki digiring ke suatu tempat dan dieksekusi. Hal ini disebut sebagai pembunuhan berencana berdasarkan chattingan yang juga tidak pernah diperlihatkan. Ceritanya mereka digiring ke suatu tempat, terus mereka dieksekusi sampai akhirnya disebut pembunuhan berencana itu kan dari chattingan mereka. Chattingan mereka juga tidak pernah tahu, cuma dengar ceritanya saja dari mereka dalam hal ini Pak Rudiana dan teman-temannya. Jelas dia. Marliana mengaku awalnya tidak merasakan kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut, karena masih mempercayakan semuanya kepada Pak Rudiana. Namun, seiring berjalannya waktu, kepercayaan itu mulai goyah. Kalau kejanggalan MAH waktu itu saya gak ada, karena masih mempercayakan semuanya ke Pak Rudiana, jadi gak ada saya merasa janggal atau gimana. Dulu saya merasa kita sama-sama korban, jadi firasat kejanggalan itu gak ada, karena memang percaya kita sama-sama korban, katanya. Sejak selesai persidangan, Marliana mengaku tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Rudiana. Pertemuan terakhir mereka adalah saat persidangan, di mana Marliana hadir bersama Rudiana. Kalau komunikasi sama Rudiana, dari selesai persidangan sampai sekarang itu belum pernah. Ketemu juga enggak. Jadi, terakhir itu waktu persidangan. Karena waktu persidangan saya hadir, Pak Rudiana juga hadir. Waktu itu ekspresi Rudiana saya lihat, dia marah dan kesal karena anaknya dianiayakan sampai meninggal, ujarnya. Kejanggalan dalam penanganan barang bukti seperti CCTV ini menambah daftar panjang pertanyaan terkait kasus Vina Cirebon. Hingga kini, publik masih menunggu jawaban atas misteri yang menyelimuti kasus tragis tersebut.